pertandingan Indonesia melawan Australia di bawah asuhan Patrick Kluivert memunculkan beberapa analisis terkait kesalahan, formasi dan strategi yang diterapkan. Berikut adalah beberapa poin penting. Strategi garis pertahanan tinggi. Strategi garis pertahanan tinggi yang diterapkan, Kluivert menjadi bumerang bagi timnas Indonesia. Pemilihan pemain untuk menjalankan strategi ini dinilai kurang tepat, terutama mengingat beberapa pemain kunci tidak terbiasa dengan strategi tersebut di klub mereka. Hal ini mengakibatkan celah di lini belakang yang mudah dieksploitasi oleh pemain Australia. Kurangnya kematangan tim. Secara keseluruhan, terlihat bahwa kematangan tim belum terbentuk dengan baik. Kerja sama tim tidak padu, dan pemain cenderung bermain sendiri-sendiri. Kurangnya adaptasi pemain terhadap formasi dan strategi yang diterapkan pelatih. Transisi dari era pelatih sebelumnya, Kluivert mengakui bahwa perubahan besar dalam permainan sulit dilakukan dalam waktu singkat. Tim masih berada dalam fase transisi dari era pelatih sebelumnya, sehingga adaptasi terhadap strategi baru membutuhkan waktu. Kesiapan psikologis. Secara psikologis, tim dinilai belum siap menghadapi tekanan berat di awal pertandingan. Tugas Kluivert ke depan bukan hanya memperbaiki taktik, tetapi juga memulihkan mental pemain agar tetap tenang dan fokus. Solusi terbaik, evaluasi dan adaptasi strategi. Kluivert perlu mengevaluasi strategi yang diterapkan dan melakukan adaptasi sesuai dengan kekuatan dan kelemahan tim, mempelajari lawan dan menyesuaikan strategi. Peningkatan kematangan tim. Meningkatkan kerja sama tim melalui latihan intensif dan pertandingan uji coba. Menciptakan kekompakan tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Pemulihan mental pemain. Memberikan dukungan psikologis kepada pemain untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mental yang kuat. Memberikan motivasi kepada pemain dan membangun mental juara. Pemilihan pemain yang tepat. Memilih pemain yang sesuai dengan strategi yang diterapkan dan memiliki pengalaman yang relevan. Memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang siap secara mental dan fisik. Penguatan lini belakang. Memperbaiki koordinasi dan komunikasi di lini belakang untuk mencegah kebobolan gol. Melakukan latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan bertahan pemain. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan timnas Indonesia dapat meningkatkan performa dan mencapai hasil yang lebih baik. Berikut formasi dan strategi yang mungkin diterapkan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, analisis mendalam situasi timnas Indonesia. Adaptasi taktik. Setelah evaluasi dari pertandingan sebelumnya, adaptasi taktik menjadi kunci. Formasi 3-4-1-2 yang kurang efektif harus dirombak. Kluivert perlu mempertimbangkan kelemahan tim, terutama dalam transisi bertahan ke menyerang dan kerentanan di lini belakang. Pemanfaatan pemain naturalisasi. Kehadiran pemain naturalisasi baru memberikan opsi taktik yang lebih luas. Kluivert harus mampu mengintegrasikan mereka dengan cepat ke dalam tim. Posisi dan peran setiap pemain naturalisasi harus ditentukan dengan cermat, sesuai dengan kebutuhan tim. Kekuatan dan kelemahan Bahrain. Bahrain adalah tim dengan disiplin taktik dan organisasi permainan yang baik. Mereka memiliki kemampuan serangan balik yang berbahaya dan efektif dalam memanfaatkan kesalahan lawan. Timnas Indonesia harus bisa meredam serangan balik dari tim Bahrain. Rekomendasi formasi dan strategi yang lebih terperinci. Formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan variasi 4-3-3. Formasi ini memberikan keseimbangan dengan 4 pemain belakang yang solid, 3 gelandang yang dinamis, dan 3 penyerang yang fleksibel. Peran gelandang tengah sangat penting dalam mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan kunci. Penyerang sayap harus memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. 4-2-3-1. Formasi ini memberikan stabilitas di lini tengah dengan 2 gelandang bertahan. 3 gelandang serang harus mampu bermain kreatif dan efektif dalam menciptakan peluang bagi penyerang tunggal. Selain formasi ini cocok untuk tim yang ingin bermain lebih taktis dan sabar dalam membangun serangan. Strategi taktik yang lebih mendalam. Pertahanan zona dengan transisi cepat. Pertahanan zona yang ketat untuk meredam serangan Bahrain dengan fokus pada menutup ruang gerak pemain kunci lawan. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang, memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan gelandang serang. Penguasaan bola dan variasi serangan. Penguasaan bola yang efektif di lini tengah untuk mengontrol tempo permainan. Variasi serangan dari sisi sayap dan tengah, dengan umpan-umpan terukur dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Disiplin taktik dan mentalitas. Kedisiplinan taktik yang tinggi dari setiap pemain, terutama dalam menjaga posisi dan melakukan tugas bertahan. Mentalitas yang kuat dan pantang menyerah, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim lawan. Peran pemain kunci.
menentukan pemain kunci yang akan menjadi pengatur serangan, penahan serangan, dan penyelesai serangan. Memastikan setiap pemain kunci dalam kondisi terbaiknya. Penting untuk diingat, fleksibilitas taktik adalah kunci. Kluivert harus mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan pertandingan. Komunikasi yang baik antar pemain dan pelatih sangat penting untuk keberhasilan taktik. Pentingnya memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun.